Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertemuan ke-6 kemarin, lanjut di pertemuan ke-7, yaitu kita belajar di fasal fin niyati wa tartibi, atau fasal menjelaskan tentang niat dan tartib dalam bab wudu. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fin niyati kang tetep ing dalem jelasake niat wa tartibi lan jelasake urut. An-niyatu utawi niat qasdu syai'i niku nuju suwiji-wiji muqtarinan hale ingkang bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa mahalluha utawi panggonane niat al-qalbu iku ati. Wa talaffudu utawi ngucapake biha kelawan niat sunnatun niku sunnah. Wa waqtu ataya waktu niat iku inda ghusli awal juz'in iku ing dalam nalikane mbasuh awale juz minal wajhi kang tetep saking wajah. Wa tartibu utawi maknane tartib Allah yuqaddama iku nyenta ora didhikake udwun apa siji anggota ala udwin ing atase anggota sijine. Pada kesempatan hari ini, itu pertemuan ke-7 dari ngaji kitab Safinah. Kita semua belajar fasal fin niyati wa tartibi, atau satu fasal yang menjelaskan masalah niat dan masalah tartib. Di sini dijelaskan bahwa niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu disertakan dengan melakukannya. Wa mahalluhal qalbu, kemudian untuk niat sendiri itu dilakukan dengan hati, artinya tidak menggunakan lisan. Kemudian yang diucapkan itu atau wa talaffudzu biha sunnatun, apa yang kita ucapkan yaitu lafal-lafal niat dengan lisan itu merupakan kesunahan saja. Waktunya adalah ketika pertama kali seorang membasuh bagian dari wajahnya. Dilanjutkan di sini ada kejelasan apa yang disebut tartib. Tartib artinya alla yuqaddama udwun ala udwin. Di sini seseorang yang melakukan wudu membasuh atau mengusap anggota wudu secara urut, artinya tidak mendahulukannya sebelum nomor urutnya. Demikian adalah penjelasan singkat dalam fasal ini. Sedikit untuk menambahi uraian permasalahan, bahwasanya dalam pembahasan niat ini ada banyak pembahasan yang penting. Oleh mazhab Syafi'i, niat itu hukumnya wajib dikarenakan suatu hadis yang diriwayatkan secara sahih, yaitu hadisnya innamal a'malu binniyat. Mazhab Syafi'i ini mentakdirkan innamal a'malu binniyat dengan bahasa innama sihhatul a'mali binniyat. Kalau kita maknai dengan harfiahnya berarti innamal a'malu angin pemestine utawi piro-piro amal iku binniyati iku tetep kelawan nganggu piro-piro niat. Artinya sahnya amal itu atau amal itu bisa dikatakan sah apabila disertai dengan sebuah niat. Dan jika amal tanpa niat maka amal itu tidak dianggap sah. Selanjutnya para jumhur Syafi'iyah, jumhur atau mayoritas ulama-ulama Syafi'i menjelaskan bahwa pada dasarnya niat ini diwajibkan satu karena litam yizil ibadah anil ibadah. Jadi untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya, sehingga biar tidak terjadi keserupaan atau kejumboan. Semisal
ketika seorang melakukan mandi, maka mandi itu harus diperjelas apakah mandi sunnah, apakah mandi wajib. Begitupun dalam praktek sholat 5 waktu, dia harus menggunakan niat untuk menjelaskan sholat apa yang telah dia lakukan, biar tidak serupa dengan satu sama lainnya. Selanjutnya, pada dasarnya juga niat dilakukan untuk membedakan sebuah ibadah dari adat. Jadi biar ibadah ini itu beda dengan sebuah tradisi atau adat kebiasaan harian manusia. Semisal ketika melakukan wudhu dia wajib niat karena salah satu alasannya adalah untuk membedakan wudhu dengan cuci muka, atau mungkin bahasa Jawanya raup. Atau seumpama dia melakukan mandi Jumat, maka dia harus niat sunnah Jumat, mandi sunnah Jumat, untuk membedakan dengan mandi yang lainnya, untuk mandi litabarrut atau mencari kesegaran, nah dan seterusnya. Karena pada dasarnya untuk membedakan ibadah ini dengan sebuah adat atau kebiasaan manusia pada umumnya. Selanjutnya untuk waktu niat sendiri di sini dijelaskan inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Artinya niat dilakukan ketika seorang membasuh awal dari bagian wajah. Hal ini dengan perincian, jika seumpama seseorang melakukan niat setelah membasuh wajah, maka yang dibasuh sebelum niat nganggur alias belum terhitung sebagai basuhan wudhu. Dan apabila seorang melakukan niat di tengah-tengah membasuh wajah, maka basuhan wudhu yang terhitung adalah basuhan yang disertai dengan niat itu juga. Artinya yang terbasuh sebelum niat harus diulangi kembali untuk dibasuh. Dan jika dia melakukan niat sebelum membasuh, maka apa yang dibasuh sebelum melakukan niat itu tidak dianggap sama sekali sebagai basuhan wudhu. Dilanjutkan pembahasan ke mahallun niyah. Untuk tempat niat sendiri adalah hati, wa talaffudzu biha sunnatun. Dan mengucapkan sighot niat atau perucapan niat itu hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari seumpama itu adalah sunnah. Karena tempatnya pada hati, sementara pengucapan lafal niat itu hanyalah sunnah. Arti dan kejelasan niat itu dalam hati. Seseorang yang melakukan ibadah ini harus mengistihdorkan ibadah tersebut secara uruf. Arti istihdor sendiri adalah menghadirkan kesadaran hati untuk melakukan wudhu. Semisal jika seumpama mutawadhi memakai perucapan niat, dia mengucapkan niat secara lisannya, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari, maka dalam hati dia juga menghadirkan kesadaran isi atau arti makna lafal yang telah dia ucapkan. Berarti saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, itu di dalam hati. Dan itu harus dilakukan di waktu ghusli awwal juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal juz dari wajah. Sementara yang dilakukan sebelum membasuh wajah itu, yaitu dia melakukan perlafatan atau perucapan niat, itu disunnahkan hanya karena semata membantu hati agar lebih mudah untuk fokus atau mudah untuk melakukan praktek niat dalam hati. Demikian uraian tentang niat. Walhasil niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan melakukan sesuatu disertakan di saat melakukannya. Kemudian tujuan niat itu ada dua. Satu, litamyizil ibadah anil ibadah, untuk membedakan ibadah dari ibadah lainnya. Yang kedua, litamyizil ibadah anil adah, karena untuk membedakan ibadah dari adat ataupun kebiasaan manusia pada umumnya. Kemudian niat ini dilakukan seseorang inda ghusli awwal juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal dari juz wajah, dengan pemerincian yang sudah disebutkan tadi.
Terus untuk tempatnya ada di hati. Sementara untuk mengucapkan lafal niat hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya ke pembahasan tartib. Tartib itu secara arti bahasa adalah urut. Melakukan sesuatu secara urut pada nomornya masing-masing. Di sini dijelaskan bahwa alla yuqaddama udwun ala udwin. Seorang mutawadhi tidak mendahulukan membasuh atau mengusap anggota-anggota wudhu sebelum nomornya. Kewajiban tartib ini bermula dari pertanyaan sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana bda'u bis sofa ambil marwah." Wahai Rasulullah, ketika kami haji dan kami mau melakukan sa'i, dari mana dulu kami memulai sa'i kami? Dari sofakah atau dari marwah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibda'u bima bata Allahu bih." Mulailah dengan apa yang sudah dimulai oleh Allah. Artinya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang sofa dan marwah, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Berarti di sini urutannya adalah sofa. Selanjutnya, meski jawaban Nabi ini menanggapi atau menyikapi persoalan bab haji kepada sahabat yang bertanya tentang dari mana sahabat ini melakukan sa'i, dari sofa ke marwah atau dari marwah ke sofa. Nah, meski jawabannya untuk masalah haji, namun juga berlaku secara umumnya untuk semua tata cara ibadah. Termasuknya adalah wudhu ini. Artinya wudhu kita harus menyesuaikan urutan yang sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam ayat ini menjelaskan ada beberapa urutan dari praktek wudu. Sebenarnya pada awalnya bahwa menurut bahasa Arab penyebutan hal-hal yang sejenis secara terpisah dan pemerincian secara khusus itu melahirkan suatu arti tersendiri. Dalam artian yang dimaksud di sini adalah tartib. Artinya penyebutan wudu dengan pemerincian tafrek, fagsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian wamsahu biru'usikum, terus kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Pertama faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu biru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, penyebutan ini secara terpisah dan rinci itu mengartikan, menurut bahasa Arab, mengartikan secara urut. Artinya, yang pertama tetap faghsilu wujuhakum, yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiq, yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum, yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain. Jika faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu sekalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan lalu basuhlah tangan kamu beserta siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan lalu usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian dan lalu basuhlah kaki kalian. Faslun fi ahkamil miyahi wallahu a'lam bishawab.